Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Viola Alintia dari kelas 11 Farmasi yang akan berceramah dengan tema sabar. Alhamdulillahillazi hadan lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah. Peristiwa menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, bahkan difitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami di hidup ini. Atas berbagai musibah yang dapat menerpa kita, maka kita harus tahu bahwa semuanya atas izin Allah, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam semesta ini tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, "Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz." Dari ayat di atas, jelas bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya, karena Dia Maha Mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi yang sulit dan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Jelas dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan, disebutkan sabar dulu baru sholat. Bukan hanya saat mengalami musibah, kita dituntut untuk sabar, seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas. Maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap 2 hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan semudah membalikkan telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu sangat berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin, tidak menggumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ini kan kita menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan. Makan dan minum-minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi pada siang hari kan. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang. Padahal semua itu adalah perkara-perkara menyenangkan bagi manusia. Terus gimana sih cara kita bersabar sesuai dengan pengertian syar'i? Saat mengalami musibah, maka kita dituntut untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa sesuatu itu adalah tuntunan dari Allah agar kita tidak tersesat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah singkat ini yang saya sampaikan. Mohon atas segala kekurangan, semoga kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapatkan balasan kebaikan dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.